Tuhan jika semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Masih semangat ya untuk belajar matematika? Nah, untuk hari ini kalian akan masuk pada materi bab kedua, yaitu tentang himpunan. Nah, nanti ada konsep himpunan, relasi himpunan, operasi himpunan, itu yang akan kalian pelajari. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar konsep himpunan. Apa itu himpunan? Bagaimana cara menyajikan himpunan akan kita pelajari hari ini. Jangan lupa siapkan juga modul kalian. Seperti biasa, nanti kalian bisa mengisi, melengkapi isian-isian yang ada di modul sesuai dengan video pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai saja. Selamat belajar, selamat menyaksikan video pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Yang kedua, supaya kalian dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menyajikan suatu himpunan. Mengapa sih kalian perlu mempelajari himpunan? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan benda-benda yang ada di langit. Istilah benda langit digunakan untuk menyatakan semua benda yang ada di antariksa atau di luar angkasa. Kumpulan benda-benda langit itu seperti matahari, planet, satelit, asteroid, bintang, meteor, dan meteorit. Nah, kumpulan benda-benda atau objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau memiliki karakteristik yang sama seperti tempat, ciri, dan sifat itu disebut sebagai himpunan. Jadi, kumpulan benda langit memiliki arti yang sama dengan himpunan. Bisa disebut sebagai himpunan benda langit. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa memahami apa itu himpunan ya? Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan beberapa contoh lagi. Gambar yang pertama ini, ada pisang, ada jeruk, ada kiwi, stroberi, anggur. Nah, ini bisa disebut sebagai kumpulan atau himpunan buah. Gambar yang kedua, ada lumba-lumba, ada bintang laut, ada ikan. Nah, kumpulan ini juga bisa kita sebut sebagai himpunan, yaitu himpunan hewan yang hidupnya di laut. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau gambar yang ketiga ini, ada hewan-hewan yang makanannya rumput atau disebut sebagai hewan herbivora. Bisa juga disebut himpunan hewan herbivora. Contoh himpunan yang lain misalnya adalah kumpulan kendaraan roda 4, kumpulan warna pelangi, kumpulan siswa berkacamata, kumpulan negara ASEAN. Nah, ini bisa disebut sebagai himpunan karena definisinya jelas, memiliki karakteristik yang sama. Jadi kita bisa menyebutkan anggotanya. Beberapa kumpulan tidak dapat dinyatakan sebagai himpunan. Contohnya yang bukan himpunan. Misalnya, kumpulan siswa pandai, kumpulan mobil bagus, kumpulan siswa tinggi, kumpulan lukisan indah. Sifat pandai, bagus, tinggi, indah ini memiliki nilai yang berbeda. Penilaian tergantung setiap subjek yang menilainya. Nah, kalau kumpulan siswa pandai, setiap orang pasti berbeda-beda tingkat kepandaiannya, sehingga karakteristiknya tidak jelas, bukan disebut sebagai himpunan. Mobil bagus. Nah, setiap orang punya pendapat masing-masing. Bagusnya seperti apa? Nah, ini berarti tidak bisa disebut sebagai himpunan. Kumpulan siswa tinggi. Nah, tinggi ini
batasnya seberapa? Karena tidak ada batasnya, tidak jelas. Definisi setiap subjek atau setiap orang itu berbeda-beda tentang tinggi badan, maka tidak bisa disebut sebagai himpunan. Begitu juga dengan lukisan indah. Indahnya seberapa? Setiap orang punya pendapat masing-masing. Jadi, memiliki definisi yang tidak jelas, sehingga bukan merupakan himpunan. Bisa dimengerti anak-anak perbedaan antara himpunan dan bukan himpunan? Bisa ya? Kita lanjutkan dengan anggota dan bukan anggota himpunan. Nah, kita lihat contoh penulisan himpunan. Misalnya, A adalah himpunan apel, jeruk, mangga, anggur. Nah, nama himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital. Bisa dari A sampai Z. Kemudian, isi dari himpunan itu disebut sebagai anggota himpunan dan menggunakan tanda kurung kurawal. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, anggota suatu himpunan itu dilambangkan dengan E atau elemen. Sedangkan anggota bukan himpunan dilambangkan E coret. Jadi, apel, jeruk, mangga, anggur bisa kita tuliskan apel anggota himpunan A, jeruk anggota himpunan A, mangga anggota himpunan A, anggur anggota himpunan A. Cara penulisannya seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Kita lihat contohnya, kalian juga bisa melengkapi modul kalian di halaman 15. Yang A, kucing apakah anggota dari binatang laut? Iya, berarti kita kasih lambang E dicoret. 2. Apakah merupakan anggota bilangan prima? Ayo, masih ingat kalian? Pada materi bilangan kemarin, di bab 1 sudah saya tuliskan macam-macam bilangan. Di halaman 1, di situ ada bilangan prima, genap, ganjil, bilangan kuadrat. Di situ semuanya ada. Nah, kalian bisa membuka lagi modul kalian untuk mengingat-ingat kembali. Karena macam-macam bilangan ini nanti juga akan sering keluar pada himpunan. Nah, sudah ingat 2 itu apakah bilangan prima? Iya, betul, anggota bilangan prima. Biru, apakah merupakan anggota himpunan dari warna rambu lalu lintas? Iya, bukan ya. 2, 3, 4. Apakah anggota bilangan ganjil? Betul, bukan. Nah, dilambangkan E coret. Bisa dipahami ya, Nak? Baik, kita lanjutkan dengan menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan tabulasi atau mendaftar anggotanya. Yang kedua dengan mendeskripsi atau dengan kata-kata. Dan yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, ini dinyatakan dengan tabulasi atau mendaftar anggotanya, yaitu A sama dengan A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O itu termasuk huruf apa anak-anak? Ada yang tahu? Betul, huruf vokal. Maka kalau kita nyatakan dengan mendeskripsi dengan kata-kata, bisa kita tuliskan A adalah himpunan huruf vokal. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang bagaimana cara penulisannya dengan notasi pembentuk himpunan? Nah, notasi pembentuk himpunan ini kita tulis dengan bentuk umum seperti ini. A adalah himpunan X. Jadi X itu anggota dari A. Nah, harus ada syaratnya. Ini ditulis syaratnya. Syaratnya apa? X itu anggota huruf vokal. Maka bisa kita tuliskan X anggota huruf vokal. Bisa dimengerti ya anak-anak? Jadi notasi pembentuk himpunan itu bentuk umumnya X
anggota dengan syarat apa. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini mendeskripsikan dengan kata-kata B adalah bilangan genap kurang dari 10. Maka kalau kita nyatakan dengan tabulasi, kita sebutkan anggotanya. Bilangan genap kurang dari 10. Berarti bilangannya berapa saja anak-anak? Ada yang tahu? Betul, 2, 4, 6, 8. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan cara notasi pembentuk himpunan? Nah, kita tulis dulu ya. Bentuk umumnya berarti B sama dengan X. Nah, kemudian ini syaratnya di sini apa? Syaratnya adalah bilangan genap kurang dari 10. Maka bisa kita tuliskan dengan menggunakan lambang kurang dari. Lambang kurang dari adalah tandanya kurang. Jadi bisa kita tuliskan X kurang dari 10 dan X itu harus anggota bilangan genap. Nah, itu syaratnya. Cara penulisannya. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, sekarang kalau contoh ketiga ini, yang pertama dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, cara membacanya adalah C adalah himpunan X sedemikian, sehingga X kurang dari atau sama dengan 7. X anggota bilangan cacah. Nah, ada yang tahu ini lambang apa? Ini adalah lambang kurang dari atau sama dengan. Artinya, jika ada garis 1 di bawah, itu artinya bilangannya sampai 7. Jadi 7-nya ikut. Tapi kalau misalnya tidak ada garis di bawahnya, berarti bilangan cacahnya itu kurang dari 7. 7-nya tidak diikutkan. Bisa dimengerti ya perbedaannya. Jadi kalau ada garis bawah, garis tanda bawah, dibaca kurang dari atau sama dengan, maka bilangan 7-nya kita ikutkan. Nah, kita sebutkan anggotanya. Bilangan cacah. Ada yang tahu? Bilangan cacah itu dimulai dari, betul sekali, dimulai dari 0. Maka bisa kita tuliskan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dimengerti ya anak-anak? Baik. Nah, bagaimana dengan mendeskripsi atau dengan kata-kata? Ya tinggal kita tulis aja. Berarti kalau misalnya anggotanya dari 0 sampai 7, kata-katanya bagaimana? C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari berapa? Iya, kita sebutnya kurang dari 8. Atau bisa juga dituliskan C adalah himpunan bilangan cacah sampai 7. Seperti itu juga bisa. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Menyatakan suatu himpunan? Bisa ya? Supaya kalian lebih memahaminya lagi, saya akan berikan contoh yang lain. Nah, kalian bisa tambahkan di modul kalian. Contoh yang pertama, P adalah himpunan bilangan prima antara 11 dan 20. Nah, kalau kita nyatakan dengan mendaftar anggotanya, berarti dimulai dari bilangan berapa anak? Betul, bilangan prima ya, antara 11 berarti lebih dari 11, yaitu 13, kemudian 17, 19. Ya, jadi kita tuliskan P sama dengan 13, 17, 19. Nah, sekarang kalau kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kita tulis dulu bentuk umumnya. Kemudian syaratnya adalah bilangan prima antara 11 dan 20. Jadi kalau ada kata antara, maka bisa kita tuliskan dengan lambang seperti ini. Nah, X-nya berada di antara, di tengah-tengah. Ini artinya anggota bilangan X itu
lebih dari 11 dan kurang dari 20. X anggota bilangan prima. Nah, begini cara menuliskannya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Q adalah himpunan X sedemikian sehingga X-nya itu kurang dari atau sama dengan 6 sampai kurang dari 15. X anggota bilangan kelipatan 3. Atau bisa kita baca, Q adalah anggota himpunan X sedemikian sehingga X-nya itu dari 6 sampai kurang dari 15. Dan X anggota bilangan kelipatan 3. Nah, di sini ada tanda kurang dari, kemudian ada garis bawahnya yang artinya nanti bilangannya dimulai dari 6. Jadi 6-nya diikutkan. Sedangkan kalau ini berarti kurang dari 15. 15-nya tidak diikutkan. Nah, itu perbedaannya. Berarti tinggal kita sebutkan anggotanya kelipatan 3 berarti dimulai dari 6. Berapa? Iya 6, 9, iya 12. Bisa dimengerti ya? Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang konsep himpunan, kemudian apa itu anggota himpunan, dan juga mana yang bukan anggota himpunan, serta cara menyajikan himpunan. Nah, jika dari antara kalian ada yang masih mengalami kesulitan tentang memahami materi ini, kalian bisa langsung bertanya kepada saya. Seperti biasa, jika kalian sudah belajar tentang materi ini, kalian nanti dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Untuk pembelajaran berikutnya nanti, kalian akan belajar tentang sifat-sifat dari himpunan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.